Kalian pasti pernah nonton film, baca buku seperti cerpen atau novel. Nah, bagaimana cara mengulas film dan buku-buku yang kalian baca? Materi hari ini berkaitan dengan cara mengulas film dan buku-buku yang kalian baca. Simak materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Nice to see you again. Bertemu lagi dengan saya, Ansar Maulana, akan menjelaskan tentang struktur teks ulasan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, siswa harus menelaah struktur teks ulasan. Kalian sudah memahami apa itu teks ulasan. Nah, bagaimana cara mengetahui film atau buku yang akan diulas? Nah, itu kalian harus tahu struktur yang terdapat pada teks ulasan. Yang pertama, ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu adalah identitas buku. Nah, berkaitan dengan identitas buku, biasanya ada namanya judul buku, tahun terbit, penerbitnya siapa, ya, cetakan keberapa, edisi keberapa, dan dicetak di kota mana. Itu berkaitan dengan orientasi. Jadi, berkaitan dengan orientasi, bagian yang menjelaskan tentang film atau buku yang kalian baca yang akan diulas. Selanjutnya, ada namanya interpretasi. Apa itu interpretasi? Bisa disebut juga dengan tafsiran, ya. Bagian yang berisi tentang sinopsis atau cerita inti pada buku tersebut atau film yang kalian nonton. Yang ketiga, ada namanya evaluasi. Nah, berkaitan dengan evaluasi, bagian yang menjelaskan tentang penilaian dari pembaca, ya, atau penonton tergantung karya yang akan diulas. Misalnya yang diulasnya adalah film, itu layak tidak ditonton. Apabila buku, ya layak tidak dibaca buku tersebut. Nah, itu berkaitan dengan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir ada namanya rangkuman. Nah, rangkuman ini menjelaskan tentang simpulan. Jadi, simpulan ini isinya apa? Simpulan ini berkaitan dengan penilaian-penilaian dari kekurangan dan kelebihan yang disampaikan oleh pembaca atau penonton. Nah, kalian sudah paham berkaitan dengan struktur teks ulasan. Saya akan memberikan contoh teks ulasan beserta strukturnya seperti ini. Nah, kalian sudah baca contoh dari teks ulasan beserta strukturnya. Berikut dari contoh yang kalian baca, kalian sudah paham mana bagian orientasi, mana bagian interpretasi, mana bagian evaluasi, bagian rangkuman. Nah, sudah jelas ya dari contoh yang saya berikan. Semoga kalian sudah paham secara menyeluruh
Jadi kalian harus jaga ibadahnya, jaga belajarnya, jaga kesehatannya, supaya kalian tetap istiqomah menjadi anak yang soleh soleha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.